Sosok Eni Sukaesi, 58, atau Ibu Eni dan anaknya, Pulung Mustika Abimah, 23, atau Tiko, menjadi perbincangan di media sosial. Ibu Eni dan Tiko tinggal di rumah mewah terbengkalai di Cakung, Jakarta Timur. Kehidupan Tiko dan Ibu Eni pun disebut memprihatinkan meski tinggal di rumah mewah. Tiko harus bersusah payah demi menghidupi Ibu Eni yang mengalami depresi. Sehari-harinya, Tiko dan Ibu Eni tidak menggunakan listrik dan air bersih. Ibu Eni dan Tiko sering memanfaatkan air hujan untuk minum, mandi, dan memasak. Lurah Jatinegara, Slamet Sihabudin, mengatakan segala bentuk perabotan dan mebel di rumah itu sudah habis dijual oleh Ibu Eni. Hal ini dilakukan Ibu Eni untuk bertahan hidup bersama Tiko. Barang-barang dulu sebagian suka dijual untuk biaya hidup sama Tiko, ungkapnya di Kompleks PLN di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, dikutip dari kompas.com. Kemudian, Tiko juga menjual barang-barang seisi rumah berdasarkan izin Ibu Eni. Ada gelas dan lain-lain. Sendoknya cakep-cakep, dulu satu sendok dijual bisa Rp10.000. Dia punya berapa lusin, tutur Slamet. Selain mendapatkan uang dari menjual barang dari dalam rumahnya, Tiko juga bekerja sebagai petugas keamanan setempat sejak 2015. Slamet berujar, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan warga setempat untuk membantu kondisi perekonomian Tiko dan Ibu Eni. Pak RT bilang, gimana kewajiban kita? Makanya dipekerjakan sebagai keamanan, dan dikursuskan bawa mobil, ujarnya. Lalu, Tiko juga mengambil pendidikan paket C dan dikursuskan agar bisa mengendarai mobil. Tetangga kadang pakai tenaga dia. Sekarang lagi paket C, itu lingkungan yang bantu, terang Slamet. Petugas keamanan sekaligus rekan kerja Tiko, Dede Sulaiman, menyebut keluarga Ibu Eni sering memanfaatkan air hujan untuk minum dan mandi. Menurutnya sebuah ember sering terlihat diletakkan di halaman rumah Tiko ketika hujan turun. Ia menambahkan Tiko juga pernah meminta air kepada warga sekitar. Air itu terkadang minta tetangga bahkan kerap terpantau sering mewadahi pakai ember air hujan, ujar Dede Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023, dilansir wartakotalive.com. Untuk aktivitas memasak kata Dede, Tiko berinisiatif membuat dapur tungku khusus rakitannya. Ada dapur tungku Tiko sendiri yang buat juga. Tapi sering juga dia sebelum kerja beliin makanan dulu buat ibunya, jelas Dede. Diberitakan Tribun Jakarta, Kompemkot Jakarta Timur menawarkan pelatihan kerja kepada Tiko. Camat Cakung Fajar Eko Satrio mengungkapkan pihaknya sudah mendatangi rumah Tiko untuk menawarkan pelatihan kerja. Yang bersangkutan sekarang kerja sebagai security tapi tetap kami tawarkan untuk Pusat Pelatihan Kerja, PPKD, ungkapnya di Cakung Kamis. Nantinya Tiko dapat memilih program pada PPKD Jakarta Timur yang dinaungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta sesuai bidang minat yang diinginkan. Program yang dapat dipilih yakni pelatihan tata boga tata graha atau perhotelan tata rias bahasa Inggris operator komputer desain grafis teknik komputer bahasa Jepang dan otomotif roda 4. Kemudian tata busana teknik elektrolas listrik teknik pendinginan atau ak sepeda motor barista video editor dan program-program mobile training. Sementara ini masih informasi umum rencana tahun 2023. Kalau yang bersangkutan berminat kami bantu koordinasi dan tindak lanjuti pelatihan kerja ini gratis, beber Fajar. Namun pihak Kecamatan Cakung belum dapat bertemu secara langsung dengan Tiko. Sehingga, time sama dengan 0.2s lebih besar dari belum diketahui apakah tawaran tersebut diterima Tiko atau tidak. Sebagai informasi, Ibu Eni yang diduga depresi dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Ibu Eni lalu dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah, RSKD, Duren Sawit. Sementara itu, rumah mewah yang terbengkalai itu sudah dibersihkan oleh petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.